Terima kasih pemirsa, masih di Kabar Pagi. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mendapat tambahan pasien 8 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan tambahan tersebut, RSDC Wisma Atlet saat ini merawat 43 pasien COVID-19. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta saat ini merawat 43 orang pasien positif COVID-19. 60% di antara mereka adalah pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. 40% lainnya adalah rujukan dari puskesmas atau rumah sakit lain yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Ya, memang hari ini jumlah pasien 43 orang. Sebagian besar dari pelaku perjalanan luar negeri. Tapi kita sudah kita sudah menyiapkan tempat tidur. Yaitu karena semua antisipasi kita sudah menyiapkan 2 tower sebetulnya. Ya, dengan jumlah 3.801 tempat tidur. Tapi ABK kita, analisa beban kerja kita, semuanya kita siapkan untuk 50 sampai nanti untuk 100 pasien dulu. Kalau bertambah, kita akan tambah juga personilnya. Karena saat ini memang aman, semua yang 43 orang itu juga gejala ringan. Sebanyak 43 pasien COVID-19 tersebut menjalani perawatan di Tower 6. Mereka mengisi sekitar 2% kapasitas tempat tidur di tower itu yang maksimal 1.916. Sesuai dengan jumlah pasien, saat ini hanya 1 tower yang difungsikan untuk merawat pasien. Jika ada lonjakan jumlah pasien yang signifikan, tower lain akan disiagakan dan tenaga kesehatan beserta relawan lainnya akan ditambah. Dari Jakarta, Fahada Indi, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, kita telah terhubung dengan reporter TV One Prima Alvernia yang saat ini berada di sana. Prima, bagaimana kondisi di sana dan berapa data terkini jumlah pasien COVID yang saat ini dirawat di sana? Baik Sinta dan juga pemirsa, tadi saya sudah memantau dari dini hari, sudah berkeliling dan juga bertanya dengan beberapa petugas yang ada di Wisma Atlet. Hingga kini belum ada penambahan jumlah kasus atau bisa dilihat dari kendaraan yang masuk ataupun ambulans. Nampak sejak dini hari tadi tidak ada aktivitas. Kemudian saya juga sempat bertanya, ini kalau Anda lihat di belakang saya adalah Wisma Atlet yang beberapa ruangan-ruangannya ini masih menyala lampunya. Ketika saya tanyakan ke petugas bahwa di Tower 1 memang difungsikan untuk para petugas medis, kesehatan dan juga relawan. Sedangkan untuk pasien sendiri berlokasi di Tower 4 tadi setelah kami konfirmasi. Untuk data terakhir masih seperti kemarin pada hari Selasa, yakni ada 43 pasien yang semuanya ditaruh di satu tower yakni Tower 4. Sedangkan kapasitasnya sendiri untuk satu tower ini mencapai 1.916 kasur. Artinya dengan 43 pasien ini hanya 2% saja. Memang kalau kita lihat angka ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan total jumlah kapasitas yang ada di Wisma Atlet. Dari sekian tower ini mencapai 7.000 lebih bed atau tempat tidur yang disediakan untuk para pasien. Namun angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan pada tanggal 5 Juni kemarin, di mana hanya ada 4 pasien yang dirawat. Artinya hanya 0,05 saja dari hunian yang terisi. Sekarang meningkat menjadi 2%. Hal ini diakibatkan sejak masuknya kasus Omikron subvarian Omikron terbaru yakni BA4 dan 5, yakni ada 4 orang wisatawan asing yang datang ke Bali dan semenjak tanggal 6 tersebut angkanya terus meningkat hingga hari ini sudah ada 900 lebih kasus. Diprediksi Sinta dan juga pemirsa untuk hari ini angkanya bisa mencapai lebih dari 1.000 kasus. Untuk itu pun pihak Wisma Atlet terus menyiagakan para petugas medis apabila ada lonjakan kasus, maka kasur-kasur untuk pasien ini sudah disiagakan dan petugas medis juga sudah siap. Dan untuk varian BA4 dan BA5 ini memang tidak ada indikasi akan ada resiko kesehatan yang dampaknya lebih parah dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya berdasarkan hasil dari penelitian. Namun hal ini perlu diwaspadai untuk lansia yang berusia lebih dari 60 tahun. Demikian Sinta, kembalian ke Anda di studio.
Prima, seperti apa prosedur yang diterapkan di RSDC saat ini dalam penanganan pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit tersebut, Prima? Baik, tentunya untuk pasien Wisma Atlet ini sama seperti prosedur sebelumnya, yakni merupakan pasien yang dapat rujukan dari wilayah masing-masing apabila memang sudah terkonfirmasi, sudah melakukan pengecekan, ternyata positif COVID, kemudian mendapatkan surat rujukan dari puskesmas terdekat dan bisa langsung mendapatkan perawatan dan menerima fasilitas yang disediakan oleh Wisma Atlet. Begitupun dengan para wisatawan asing yang ketika terdeteksi memang bergejala dan juga terkonfirmasi positif, mereka bisa mendapatkan fasilitas juga untuk pengobatan di Wisma Atlet. Demikian, Sinta. Prima, apakah Anda bisa menjabarkan antisipasi lonjakan COVID-19 yang mungkin saja terjadi beberapa saat ini? Baik, untuk persiapan yang dilakukan Wisma Atlet sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa petugas medis siap sedia dan memang masih berjaga, yang semuanya dilokalisir di Tower 1. Para petugas medis ini sudah siap sedia. Kemudian untuk masyarakat tentunya harus lebih waspada dan dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster. Demikian, Sinta. Baik, Prima Alvernia melaporkan langsung dari Wisma Atlet Jakarta dan kita harapkan penambahan kasus ini tidak signifikan dan kita tetap bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Dan berikutnya kami sampaikan data perkembangan data COVID-19 terbaru di tanah air per tanggal 14 Juni 2022 kemarin. Ya, terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 930 kasus sehingga total kasus positif COVID di Indonesia sejumlah 6.062.009 kasus. Namun adapun yang sembuh bertambah juga sebanyak 548 kasus sehingga pasien yang sembuh dari COVID-19 dengan total 5.949 kasus. Dan yang meninggal karena COVID-19 juga bertambah 10 orang, sehingga yang meninggal dunia karena kasus COVID-19 sejumlah 156.662 kasus.